mulai usaha itu kan nggak pernah rugi mas. Yang ada untung, karena apa yang didapat satu, kalau memang itu berhasil berarti disebut dia sukses, ada untung. Kalau misalkan belum sukses, dia dapatkan ilmunya. Karena koi ini sendiri kan kalau misalnya kita menetaskan satu indukan itu bisa puluhan ribu anakan yang bisa menetas. Tapi dari puluhan ribu anakan itu kan yang istilahnya layak jual itu kan nggak banyak mas, gitu loh. Paling antara 1 sampai 2,5%. Oh, kalau ikan koi dipijah dengan sistem suntik itu kemungkinan matinya besar, misalnya gitu ya informasinya. Itu membuat saya dulu nggak berani untuk stripping, untuk nyuntik indukan saya gitu loh. Tapi karena setelah praktek ternyata ikan sehat-sehat aja. Nah berarti kan antara teori dan praktek mendapatkan sebuah pelajaran yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, Koi Mainan Indonesia ini kita ada agak jauh nih dari Kudus, jalan-jalan ke Jogja ya Pak. Ya di Jogja ini di Sleman ya. Ini ketemu sama Pak Adi, pemilik farm Koi Sumber Mulia di Sleman, Yogyakarta teman-teman. Nah ini kita di lokasinya langsung, ketemu sama Pak Adi langsung. Nanti kita belajar sama Pak Adi gimana sih mula-mula kita ini membangun farm ya Pak. Farm yang tujuannya untuk ya berhobi, ya berbisnis di ikan hias, terutama di koi. Nah, nanti kita bisa belajar dari pengalamannya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Adi, kebetulan masih belajar juga untuk pelihara koi, ya, jadi belum pinter gitu ya. Nah ini nggak tahu Mas Billy kok berkunjung. Terima kasih Mas Billy kunjungannya. Sudah jauh-jauh dari Kudus gitu ya. Saya cari panas-panas. Jadi seperti itu. Dari sekilas cerita Pak Adi ini kan udah hampir 5 tahunan ya Pak di koi. Ini pasti ada cerita menarik, yang pengalaman menarik yang unik, sama awal bisa sampai ke bisnis koi itu dulunya seperti apa Pak? Mungkin seperti halnya teman-teman yang lain, bahwa awalnya pasti orang itu bermula dari suka dulu ya Mas, hobi gitu. Saya juga suka gitu pelihara ikan koi, awalnya seperti itu. Nah yang menarik kan koi ini kan memang dari sisi nilai jualnya itu cukup, boleh bilang mahal kalau dibanding ikan konsumsi ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian lagi berburu varian yang diinginkan itu kadang-kadang itu nggak gampang gitu ya. Jadi karena setiap orang kan pasti kepingin punya yang penyukaan jenisnya maupun warnanya, jadi seperti itu. Nah saya berawal dari hobi itu juga sih gitu. Terus bagaimana ya kira-kira gitu loh, sehingga belajar otodidak awalnya, lihat YouTube gitu. Jadi kena virus video-video YouTuber gitu ya, ngelihat ikan-ikan Jepang itu kok bagus-bagus, nyari di tempat sendiri kok nggak ada kan gitu. Terus bikin sendiri. Nah gitu. Nah kok kepikiran nih bikin sendiri sebenarnya bisa nggak sih gitu. Nah jadi setelah belajar itu juga sambil nanya-nanya juga ke para pakar-pakar koi gitu ya, seperti ya yang sudah duluan ya, seperti itu belajar. Nah akhirnya ingin mencoba membuat budidaya, ya tentunya dengan skala kecil dulu Mas gitu, skala kecil gitu loh. Dimulai dari hanya 1.500 meter waktu itu, seperti itu saya buat 3 kolam seperti itu ya. Itu pun belum bisa netaskan sendiri atau belum bisa mijah sendiri. Jadi saya masih berburu benih. Oh benih, beli benihnya dulu. Iya berburu benih, itu pun cari benih nggak gampang gitu kan, nggak seperti ikan konsumsi mungkin lebih mudah cari benih lele, benih nila gitu, itu gampang. Tapi kalau nyari benih koi ini agak susah gitu kan. Nah kebetulan pada waktu itu ya sama lewat media sosial saya dapat waktu itu di daerah Banjarnegara sana Mas, jauh gitu. Biasanya yang dijual pada waktu itu ukuran kecil, ukuran 35 cm. Nah sudah saya coba
nggak ngerti benih ini bagus apa enggak, cuma niatnya karena Bismillah dibeli aja, dibesarin, dibesarin di kolam gitu loh. Nanti hasilnya seperti apa, biar berproses, ada banyak ilmu yang didapat. Jadi kalau orang-orang bijak itu ngomong gini, kalau mulai usaha itu kan nggak pernah rugi mas, yang ada untung. Karena apa yang didapat? Satu, kalau memang itu berhasil berarti disebut dia sukses, ada untung. Kalau misalkan belum sukses, dia dapatkan ilmunya, pengalaman. Jadi nggak ada rugi gitu loh. Jadi nggak ada bilang orang belajar usaha itu rugi, itu nggak ada, kan dapat ilmunya, pengalamannya yang mungkin nggak kita dapatkan di bangku sekolah, mungkin seperti itu. Gitu sih awalnya. Jadi besarin di tempat yang 1.500 meter itu, kemudian alhamdulillah pada waktu itu ada hasilnya. Nah, mencoba membuatnya lebih besar gitu sih mas. Ketemu di sini Ngakli tempatnya gitu. Nah, itu di awal-awal Pak Adi membangun bisnis mulai dari bibit, dari coba-coba sendiri, belajar sendiri teman-teman. Jadi yang pengetahuan pemula atau pengetahuan masih minim jangan menyerah. Jadi misalnya ada tujuan, dijalanin aja dulu Pak. Dijalanin dulu teman-teman. Gitu. Nah, ini terus dalam prosesnya ini kan berarti sudah pindah ke sini nih Pak. Ke sini berkembang sampai besar di channel yang lain yang lebih besar, mungkin sudah banyak yang lihat teman-teman. Banyak juga kendala ya Pak. Untuk di koi ini biasanya di mananya Pak? Setiap usaha kendala pasti ada resiko. Tapi kita nggak ngomong itu sebagai kegagalan, tapi itu sebagai pelajaran gitu ya. Jadi kendalanya pasti banyak. Kendala pertama sebenarnya ada di kalau kita mau mulai budidaya itu masalah benih. Memang agak sulit benih koi, karena koi ini sendiri kan kalau misalnya kita menetaskan satu indukan itu bisa puluhan ribu anakan yang bisa menetas. Tapi dari puluhan ribu anakan itu kan yang istilahnya layak jual itu kan nggak banyak mas gitu loh. Paling antara 1 sampai 2,5%. Kecil sekali. Iya, kecil sekali. Nah, jadi kalau kita membeli benih di awal sudah kepingin dapat yang misalnya saya minta yang benih grade A, misalkan seperti itu, kemungkinannya sulit karena pembudidaya atau petaninya sendiri juga kan mengharapkan dia dapat grade A. Nah, sementara kalau itu dapat grade A, itu kemungkinan besarnya tidak dijual dalam posisi ikan sangat kecil gitu, sangat benih gitu, misalnya seperti itu. Belum bisa dilihat. Jadi seperti itu. Jadi memang itu kendala pertama untuk mendapatkan benih. Sehingga kalau seperti saya bilang tadi, kalau saya dulu ya karena saya mau dapat proses belajarnya, ya benih apapun itu bentuknya saya beli dulu, toh harganya nggak mahal, masih benih kan, jadi seperti itu. Jadi saya coba, paling nggak saya belajar membesarkannya dulu. Kalau udah ternyata kolam saya bisa untuk membesarkan ikan, baru saya bicara bagaimana dapatkan benih yang bagus. Tapi yang terbaik kalau memang mau budidaya sendiri ya belajar memijah sendiri, punya indukan. Itu paling ideal, karena dari kita memijah sendiri kita akan dapatkan jenis maupun kualitas ikan yang kita mau. Nah, itu juga kendala teman-teman, cuman tidak boleh kita menganggap kendala itu sebagai apa, ya dianggap tantangan aja lah ya Pak, tantangan terus maju gitu. Nah, terus berdasarkan pengalaman Pak Adi ini dalam pemijahan ini loh Pak, itu yang paling penting di pemilihan induk kah atau di proses pemijahan kah atau gimana Pak untuk mendapatkan hasil yang bagus nih? Iya, dalam pemijahan sendiri memang pertama tentunya yang menentukan itu kualitas induk, itu pasti ya, kualitas induk. Tapi kalau sebagai pemula juga kalau harus cari indukan yang berkualitas, pasti takut dulu mas, karena kualitas induknya bagus itu nilainya cukup fantastis ya. Di Indonesia masih cukup fantastis. Jadi kalau mau memang masih proses, menurut saya pengalaman saya sih kita jalan aja apa yang ada gitu loh. Jadi untuk memotivasi nanti akan secara alami kita akan dapatkan yang bagus. Yang terpenting adalah gen dari indukan kita ini memang gen ikan bagus dulu. Masalah yang kita punya itu misalkan pola warnanya nggak begitu bagus, misalkan seperti itu nanti kalau kita sudah budidaya sendiri, insya Allah nanti akan dapat yang bagus. Kalau misalnya kita belum punya modal untuk beli yang bagus ya,
Misalnya kita punya indukan mungkin dengan pola warna yang masih biasa padanya seperti gitu, tapi mungkin gennya gen ikan besar misalnya gitu ya. Karena kan biasanya kalau koi itu rata-rata pasti tanyanya indukannya besar nggak, gitu, ukur berapa gitu lah. Nah kalau kita itu bisa dapat, ya udah kita pijak, nanti kan dari puluhan ribu itu ya 1 atau 2 kan pasti dapatnya bagus ya. Seperti itu. Kalau memang kita nggak siap dengan oh ya nanti kalau kita baru mau mulai usaha ditanya indukannya berapa, 20 juta gitu kan, 1 ekor udah kaget dulu gitu kan. Waduh ini nanti kalau nggak jadi ruginya besar. Jadi kalau saya sih menyarankan nggak apa-apa untuk proses belajarnya indukan yang biasa. Tapi kalau kita ngomong tadi sebenarnya kalau mau dapatkan kualitas ikan yang bagus seperti apa ya, kita harus punya indukan yang berkualitas gitu, indukan berkualitas tentunya dengan gen ikan juga gen ikan yang berkualitas, misalkan seperti warnanya, kemudian bodinya misalnya seperti itu ya, kemudian kulitnya gitu kan, itu kan semua akan kita dapatkan dari keturunan yang bagus gitu sih Mas Billy. Gambaran kecil budidaya ikan koi dan awal-awal membuat farm koi seperti ini teman-teman. Nah untuk ini kan kita bicara globalnya mawon ya Pak, secara umum mawon. Untuk pasar koi sampai sekarang dari awal mula Pak Adi membangun bisnis di koi ini seperti apa Pak? Apa masih menjanjikan atau gimana? Ya ini pertanyaannya menarik. Kebetulan saya dulu seorang profesional ya, artinya bekerja di banyak perusahaan seperti itu, sehingga sampai masa pensiun itu kepingin ya inilah mandiri gitu ya, pengen mandiri. Nah waktu itu karena memang seneng dengan ikan koi gitu loh kan, pada waktu itu saya coba mempelajari ikan hias, macam-macam ikan hias itu sebenarnya yang paling menarik dari sisi pemasarannya apa gitu. Panjang yang saya tahu memang yang paling stabil pemasarannya itu koi. Nah faktanya adalah bahwa kita ngomong dari nenek moyangnya di Jepang gitu ya, kita ngomong kan nenek moyang koi di Jepang gitu ya. Di Jepang itu udah turun temurun mereka budidaya koi, atau petani koi, dan itu bertahan sampai sekarang. Nah sementara kalau kita ngomong di Indonesia sendiri juga pasar koi itu berkembang. Saya sering sampaikan gini, semakin meningkat tingkat perekonomian masyarakat, maka kebutuhan ikan koi semakin meningkat. Iya, karena apa? Karena biasanya kalau tingkat ekonominya mereka tinggal di rumah yang lebih nyaman, atau mungkin juga tekanan pekerjaan yang semakin berat karena semakin tinggi jabatannya gitu ya. pengen refreshing gitu loh, pengen refreshing biasanya paling gampang itu membuat kolam gitu kan. Nah diisi koi di rumah. Gitu juga biasa sekarang juga kan dengan berkembangnya mungkin perkantoran yang lebih eksklusif dan sebagainya, biasanya juga nggak ketinggalan ada kolam-kolam taman hias yang ada di lingkungan perkantoran tersebut. Itu juga kan kolam koi. Tapi jelas cukup stabil. Jadi saya juga pernah ditanya orang gini, Pak pernah kesulitan nggak jual? Yang ada saya kesulitan melayani, nggak pernah punya stok. Jadi banyak orang kadang datang gitu stoknya lagi kosong, datang lagi kosong. Kadang kalau ngangkat pada minta kabari ya Pak ngangkat, nah, belum dikabarin orang sudah datang. Intinya seperti itu. Kalau memang ikan kita cukup layak untuk dijual, insya Allah pemasarannya harusnya nggak ada kesulitan. Apalagi di era sekarang ini kan media sosial cukup mudah untuk memasarkan ikan, mungkin gitu Mas. Jadi mungkin intinya pemasarannya ada masalah ya Pak sekarang ini, apalagi sekarang terus lebih stabil dibanding mungkin ikan-ikan hias yang lain. Kan ada musiman juga Pak, kemarin juga ada ramai di yang ya jenis yang lain lah kita bisa nyebut. Nah, rame kemudian surut lagi, rame lagi, surut lagi. Nah, kalau koi nggak pernah ada musiman. Ya betul. Koi nggak ada pernah musiman. Selain di kantor mungkin secara pribadi juga di rumahan juga banyak pehobi. Apalagi didukung dengan medsos gitu. Nah ini kan pemasaran ikan koi juga kewalahan. Seperti sekarang ini juga ini ya Pak, belum ngangkat lagi, masih kecil-kecil. Ini lagi lanjutan kelas ini pas belum ngangkat nih, kosong ini. Baru kosong teman-teman. Baru kosong, belum ngangkat. Tadi belum masa panen. Tadi lihat di sana juga masih kecil. Masih 2 bulan belum ada. 2 bulan ya. Masih mau seleksian pertama. Teman-teman. Nah ini teman-teman misalnya ada pertanyaan yang seputar ikan koi, seputar di budidaya atau di bisnis ikan koi, boleh langsung WA sama Pak
Pak Adi juga. Pak Adi nanti nomornya ada di deskripsi video ini teman-teman. Nah kebetulan Pak Adi juga beberapa indukannya ada yang dijual ya Pak. Ada, walaupun belum banyak. Nanti bisa misalnya tanya mau nyari indukan ini ada enggak Pak Adi gitu, mungkin bisa nggak Pak nanti? Boleh WA. Berlanjut nanti di WA saja teman-teman. Mungkin bisa cerita lagi Pak Adi pengalaman jadi selama sampai hampir 5 tahunan ini, pengalaman pahit menyikapinya dan resiko memang di ikan itu kan nyawa ya Pak. Urusan dengan nyawa itu pripun Pak Adi? Memang bisnis dengan nyawa itu gampang-gampang susah gitu ya Mas. Gampang-gampang susah karena kita dibutuhkan ya betul-betul telaten, saya seperti itu ya. Yang pertama kita ngomong secara normal dulu bahwa pelihara budidaya ikan koi di kolam sawah selama itu kita dapatkan dengan air yang steril. Jadi airnya steril itu kebetulan saya dapat pelajaran itu tidak menggunakan aliran air sungai Mas, tapi menggunakan sumur pribadi, ya air sumur yang saya alirkan ke farm saya. Itu saya nggak mengalami kendala dalam hal kesehatan ikan. Nah itu cuma yang paling membuat predatornya adalah mungkin burung. Burung itu berarti alamiah ya Pak? Alami gitu loh, secara alami dia akan ini. Yang kedua adalah penanganan waktu kita memanen ikan. Ikan koi tidak seperti ikan konsumsi. Memanen ikan konsumsi mungkin lebih mudah karena kalau ikan konsumsi mati langsung digoreng nggak apa-apa ya Mas. Nah kalau ikan hias dipanen, ikan koi gitu loh mati ya habis, nggak bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Sehingga di sini juga perlu sebuah pengetahuan tentang bagaimana handling panen dan pasca panennya, itu yang membuat agar koi yang kita panen itu aman. Karena kalau salah di proses pemanenan ini, itu bisa jadi ikan begitu diangkat 3 hari kemudian berjamur semua, kena air Monas, itu bisa mati. Nah jadi handlingnya memang harus hati-hati. Nah kedua memang disiplin pada karantina. Nah terkadang susahnya kita ini petani itu kan masih bilang Pak ini nggak dijual masih karantina, orang kan nggak sabar yang beli Mas. Nah mau nggak dikasih sudah terlanjur datang jauh-jauh gitu loh, dikasih resiko. Nah ini bisa kita jaring ikan untuk diambil itu kadang berbahaya untuk ikan yang lainnya gitu loh. Itu bisa menimbulkan ikan stres dan air Monas. Sebenarnya air Monas itu kan disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh ikan karena stres dulu. Jadi makanya kenapa misalkan dari kolam sawah, karena dia diangkat di kolam permanen, harusnya dia dibiarkan dulu tenang gitu kan, mungkin bisa 6 sampai 7 hari. Nah seperti itu ya penyesuaian, setelah dia tenang baru boleh diubek-ubek gitu loh, boleh dijual. Tapi kadang kan itu tadi kalau nggak sabar belum sudah di jaring atau mungkin belum sudah dikasih makan sehingga dia penyelesaiannya belum bagus, itu kondisinya bisa menurun. Nah itulah kadang yang membuat dia cepat sekali diserang oleh penyakit. Jadi itu yang kalau kita ngomong secara penanganan alami. Nah kalau kendala pahitnya secara di luar apa yang kita prediksi ya memang kondisi keamanan, tentu seperti itu ya gitu, keamanan dari kolam. Kadang memang agak sulit sih ngomong bagaimana ini, karena yang namanya orang mau berbuat jahat itu mau dipagerin kayak apapun tetap masih bisa terjadi ya, tapi mungkin bisa diatur bagaimana keamanannya lebih baik, mungkin seperti itu sih Mas. Kalau kendala luarnya mungkin itu gitu, keamanan itu lebih kepada ya mungkin orang-orang yang kepingin koi tapi mungkin belum kuat beli, mungkin gitu. Nah, itu kendalanya ya atau mungkin orang-orang yang mungkin nggak bisa melihat ikan koi besar gitu kan. Nah itu kan kendala-kendala di luar apa yang kita keluar alami. Tapi penanganan secara di kolam tanah sendiri jauh lebih mudah kalau kita budidaya dengan kolam permanen, artinya kolam taman ya, jauh lebih mudah kolam sawah. Malah gitu ya, mudah sekali gitu. Nah itu sharing dari Pak Adi ini bagus banget teman-teman, buat kita apalagi buat pemula seperti saya misalnya pemula budidaya itu lebih ke perawatan di kolam tanah sama di setelah panen ini karantina ikan baru panen itu paling penting menurut Pak Adi tadi. Beda lagi perlakuan misalnya kita yang beli nih, kita beli dari Pak Adi, perawatan di kolam di rumah itu udah beda lagi. Nah itu perlu belajar, makanya kita muter-muter segini sambil belajar Pak. Belajar ini kebetulan ini dapat petuah yang
sedikit tapi bermanfaat bagi kita teman-teman. Nah ini terima kasih Pak Adi. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Mungkin buat teman-teman pesan-pesan pemula, buat pemula atau buat yang udah lama juga. Monggo. Ya mungkin untuk teman-teman yang mungkin kok penasaran pengen budidaya, tapi jelas budidaya itu capek gitu. Enak langsung beli. Enak langsung beli. Udah gede. Beli udah gede, mencari yang bagus itu, dapat murah gitu ya. Itu paling enak. Tapi kalau yang penasaran pengen budidaya ya berani mencoba. Menurut saya itu kata kuncinya berani mencoba saja, karena apapun teori yang kita dapatkan kalau karena nggak pernah praktekin itu kita nggak bisa ngerti yang dimaksud itu yang mana gitu loh, karena nanti dari praktek itu banyak hal-hal yang mungkin tadinya kita lihat mudah itu waktu dikerjakan nggak semudah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak praktekin itu kita nggak pernah tahu sebenarnya yang dimaui oleh ikan ini itu dengan perawatan seperti apa, Kondisinya kondisi seperti apa. Contoh misalnya paling gampang ini mija itu kan misalkan gampang, orang bilang oh cari betina yang si punya telur dikasih jantan jadi gitu loh. Saya gagal Pak. Padahal prakteknya nggak semudah itu kan gitu loh. Nah untuk mija aja mulai dari apakah mau dipija alami atau kan semi alami atau dengan sistem modern. Ada modern itu ya dengan stripping misalnya seperti itu ya. Nah itu juga kan ada tahapan yang kalau nggak dipraktekin, saya cukup lama waktu itu ya mendapatkan informasi bahwa oh kalau ikan koi dipijah dengan sistem suntik itu kemungkinan matinya besar, misalnya gitu ya informasinya. Itu membuat saya dulu nggak berani untuk stripping, untuk nyuntik indukan saya gitu loh. Tapi karena setelah praktek ternyata ikan sehat-sehat aja. Nah berarti kan antara teori dan praktek mendapatkan sebuah pelajaran yang berbeda. Mungkin pada waktu mereka menyuntik ikan atau kondisi ikannya atau dosis biosnya atau dosis hormonnya itu kan banyak faktor, misalnya contoh gitu. Itu jadi praktek itu penting, makanya ya kalau mau mencoba ya praktek aja gitu kan, nanti kan akan dapat pelajarannya. Mungkin gitu Mas Billy. Terima kasih banyak waktunya juga, ilmunya juga. Kita matur nuwun banget. Nanti kapan-kapan kalau kita ada acara ke Jogja mau mampir lagi. Nanti kalau rencana kolam yang baru sudah jadi ya Mas. Mungkin ini bisa lebih detail. Ya, Pak Adi juga rencana mau pemindahan ya Pak dari sini. Rencana pemindahan lokasi atau penambahan lokasi lah ya. Nanti di tempat yang memang saya belum kita bisa sampaikan hari ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau itu nanti sudah selesai, mungkin Mas Billy bisa main lagi Mas. Amin. Kita tunggu teman-teman nanti prosesnya seperti apa, kita kudu kabar dari Pak Adi. Nanti ada proses pemindahan juga. Insya Allah lebih bagus ya Pak. Insya Allah lebih bagus gitu teman-teman. Terima kasih juga, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.